Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajriah. Saya berasal dari Tadris Bahasa Inggris IAIN Batu Sangkar semester 6 kelas B. Ya, kemudian di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari etika profesi yang telah saya pelajari. Kali ini bertujuan untuk tugas UAS saya. Kali ini saya akan mengambil materi tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan atau disingkat dengan PKB. Oke, baiklah. Sebelumnya saya ingin tanya, apakah teman-teman tahu apa itu PKB dan bagaimana itu PKB dan apa tujuan dari PKB tersebut? Apabila teman-teman tidak tahu, maka kali ini saya akan memberikan salah satu seperti tambahan pengetahuan seperti itu. Jadi selanjutnya akan saya beritahu, oke? Baiklah, PKB adalah bentuk pembelajaran berkelanjutan bagi guru yang merupakan kendaraan utama dalam upaya membawa perubahan yang diinginkan berkaitan dengan keberhasilan siswa. Jadi di sini adalah PKB ada suatu wadah bagaimana untuk meningkatkan kualitas guru tersebut agar guru tersebut bisa dikatakan profesional, dan ketika guru tersebut profesional maka akan menghasilkan siswa-siswa yang begitu hebat dan keberhasilan siswa dalam mencapai kompetensi tersebut. Kompetensi yang sebelumnya telah dibikin oleh guru tersebut. Oke, jadi ini sangatlah penting karena kenapa? Ketika seorang guru itu dikatakan profesional, maka akan memudahkan anak untuk memahami materi pelajaran serta membuat anak tersebut tidak bosan. Dan disinilah strateginya agar pemerintah menyiapkan seorang guru yang profesional. Disinilah wahana atau wadahnya, yaitu dibentuknya PKB. Oke, selanjutnya tujuan dari diadakannya PKB ini adalah PKB ini mendorong guru untuk memelihara dan meningkatkan standar mereka secara keseluruhan, mencangkup bidang-bidang berkaitan dengan pekerjaan sebagai profesi. Oke. Di sini PKB ini adalah mendorong guru untuk memelihara dan meningkatkan standar. Maksudnya adalah mendorong guru. Jadi intinya PKB ini adalah suatu wahana atau suatu wadah agar seorang guru tersebut bisa lebih mengimprove dirinya atau lebih meningkatkan kompetensi dirinya atau kualitas dirinya agar menjadi profesional dalam bidangnya, yaitu dalam bidang di sini adalah bidang sebagai guru. Oke? Dan standar di sini adalah standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya. Mereka secara keseluruhan mencakup bidang-bidang berkaitan dengan pekerjaan sebagai profesi. Jadi keseluruhan mencakup bagaimana dia menanggapi seorang anak, bagaimana dia bertingkah laku dalam kelas, dan bagaimana segala sesuatunya tentang guru. Jadi semua bidang itu dipelajari dengan begitu detailnya, dan jadi di sini adalah untuk mencapai tujuan yang paling intinya adalah untuk mencapai atau membuat seseorang guru tersebut menjadi guru yang lebih profesional dan sesuai dengan standar Indonesia. Oke, baiklah. Selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang komponen PKB. Tentu saja di sini saya akan menyampaikan yang pertama adalah pelaksanaan pengembangan diri. Pengembangan diri adalah upaya-upaya untuk meningkatkan profesionalisme dari agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar mampu melaksanakan tugas pokok dan kewajiban dalam pembelajaran atau bimbingan, termasuk pelaksanaan tugas-tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah madrasah. Jadi di sini seorang guru dipersiapkan oleh pemerintah, yaitu dengan mereka bisa mengembangkan diri mereka agar bisa meningkatkan keprofesionalan diri mereka sendiri agar sesuai dengan peraturan
atau standar Indonesia, yaitu standar yang ada di undang-undang yang telah ditetapkan oleh Indonesia. Mampu melaksanakan tugas pokok, maksudnya di sini adalah tugas pokok, yaitu mereka mampu mengajar dengan baik dan profesional, Dan kewajiban dalam pembelajaran atau bimbingan termasuk pelaksanaan tugas. Dalam pembelajaran mereka haruslah profesional, tidak bisa mengaitkan antara pribadi dan lain hal bagainya. Jadi di sini dituntut seorang guru haruslah profesional. Disinilah wadahnya. Selanjutnya, pembimbing termasuk pelaksanaan tugas-tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah. Maksudnya di sini adalah seorang guru tersebut haruslah mampu selain dia menjadi guru di lokal dan selanjutnya dia juga bisa menjadi seperti perangkat sekolah, seperti kepala sekolah dan sebagainya. Namun di sini dituntutnya keprofesionalan. Jadi di samping dia melaksanakan kewajiban dan juga melaksanakan bimbingan atau tugas-tugas lainnya, dia juga harus dituntut profesional. Dia harus mengutamakan yang mana harus diutamakan, yang mana yang harus didulukan, oke? Dan juga di sini dituntut semua aspek harus dipelajari dan guru harus lebih meningkatkan lagi kemampuan dirinya. Baiklah, selanjutnya saya akan lanjut ke slide selanjutnya, yaitu komponen yang kedua, komponen PKB. Yang kedua, Pelaksanakan publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umumnya. Oke, maksudnya di sini adalah pelaksanaan publikasi ilmiah. Jadi, seorang guru tersebut dituntutlah bisa membuat karya ilmiah atau penelitian-penelitian yang ada di sekitar mereka, terkhususnya untuk pendidikan. Oke? Jadi di sini dituntut seorang guru harus bisa menulis karya ilmiah. Di samping itu tersebut, dia juga profesional dalam bidangnya. Jadi sebagai guru haruslah profesional dan haruslah bisa membuat karya ilmiah dan bisa berguna bagi masyarakat umumnya. Dan ini khususnya untuk mengimprove pendidikan di Indonesia. Jadi penelitian ini lebih bisa digunakan untuk semuanya saja. Untuk semuanya. Jadi dengan adanya penelitian kita bisa bercermin dari kejadian sebelumnya. Jadi kita bisa membuat atau mengimprove lagi pendidikan di Indonesia ini lebih baik daripada sebelumnya. Oke. Baiklah, selanjutnya yaitu komponen PKB. Ya, komponen PKB. Yang ketiga, pelaksanaan karya inovatif. Karya inovatif adalah karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains atau teknologi atau seni. Jadi di sini maksudnya seorang guru tersebut harus profesional, dan ketika dia profesional maka dia bisa membuat sebuah karya yang inovatif. Inovatif itu karya yang terbaru dan itu bisa dipertanggungjawabkan dan itu memang berguna bagi semua kalangan. Jadi teman-teman, inovatif karya yang bersifat pengembangan. Jadi di sini seperti contohnya saya kasih tahu. Ketika pengembangan media, seperti kita menggunakan handphone. Jadi ini adalah bisa juga sebagai media. Ketika kita menggunakan handphone dan kita bisa menggunakan media tersebut kepada anak-anak tersebut dan bisa mengguide anak tersebut dalam pembelajaran dan bisa mencapai kompetensinya atau standarnya, maka kita dikatakan berhasil gitu. Jadi pengembangan ini ada juga modifikasi seperti dulu kita belajar dengan metode ceramah, sekarang harus kita modifikasi sebagai kita ceramah, dan juga ada juga media-media lainnya seperti ada Infocus dan ada sebagainya media-media lainnya. Lanjut, penemuan baru seperti ini. Kita mengadakan penelitian. Apakah yang kita lakukan penelitian? Apakah
kita lakukan seperti ini metodenya kepada anak, apakah ini efektif atau tidak? Ketika tidak, maka kita gunakan yang lain. Jadi penelitian adalah kuncinya. Ketika seseorang ingin berubah menjadi baik, maka haruslah melakukan penelitian. Penelitian ini sama seperti introspeksi begitu. Ketika kita misalnya ada yang salah dari kita, apa salah dari diri kita? Ini adalah penelitian untuk diri kita sendiri. Dan ketika kita ingin baik, maka kita harus introspeksi diri kita dengan penelitian tentang diri kita. Nah, kemudian kita bisa mengimprove lagi diri kita ke arah yang lebih baik begitu. Baiklah, yang selanjutnya berbentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan. Jadi, kontribusi inilah kenapa seorang guru harus bisa menciptakan karya inovatif. Karena ketika kita menciptakan sebuah karya, kita bisa menggunakan kepada peserta didik kita, dan itu bisa memudahkan kita dalam proses pembelajaran. Dan selanjutnya, pengembangan dunia pendidikan. Ya, ketika kita mengembangkan suatu media untuk anak-anak lebih mudah untuk mempelajari pelajaran tersebut, maka apa salahnya kita menggunakannya dan apa salahnya kita mengembangkannya. Jadi teman-teman semuanya adalah calon guru. Jadi saya harap kita haruslah inovatif dan kreatif dalam menciptakan karya-karya tulis tersebut, karya-karya tulis dan karya-karya pengembangan lainnya. Baiklah. Oke. Jadi kalau pengembangan ini bisa berguna juga di sekolah, bisa berguna juga kepada yang lainnya, masyarakat lainnya seperti sains atau teknologi dan seni juga. Oke, dunia pendidikan. Ketika salah satu sekolah melaksanakan penelitian tentang sesuatu hal, misalnya ketika menggunakan InFocus, mereka akan lebih antusias lagi dalam belajar, dan itu diteliti dan itu adalah efektif dan juga mempunyai nilai, dan kemudian itu mudah dilakukan dan efektif dan efisien, maka ini bisa dicontohkan atau bisa diterapkan juga di sekolah lain seperti itu. Dan kemudian sains atau teknologi. Jadi di sini kita harus sebagai guru haruslah tahu tentang bagaimana kita menggunakan teknologi. Oke, di era 4.0 ini teknologi adalah hal yang harus dipelajari, dan ini adalah hal yang begitu penting bagi semua kalangan, tidak terkecuali apapun profesinya. Oke, jadi kita sebagai guru haruslah lebih pintar daripada anak tersebut, karena kita sebagai guru adalah pelopor begitu. Dan kemudian bagi seni, dan kita harus bisa juga menyampaikan tentang pembelajaran itu tersebut tentang seni-seni daerah gitu. Jadi kita bisa mengkombinasi semuanya, tetapi tidak menghilangkan seni khasnya. Baiklah, selanjutnya yaitu prinsip. PKB mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi didesain untuk meningkatkan kreativitas atau karakteristik, pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan sebagai digambarkan pada diagram berikut. Oke, diadopsi dari Center for the Continuous Professional Development, CPD. Oke. Ini adalah logonya. Kita pertama evaluasi, refleksi, perencanaan, dan sebagainya. Ketika kita merencanakan dan kemudian kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kita evaluasi. Ketika kita evaluasi apa yang kesalahan dari penelitian kita tersebut, maka kita akan refleksi kembali dan kita lakukan hal-hal yang lebih baik tersebut, dan hal yang tidak baik kita tinggalkan. Jadi PKB ini adalah memberikan salah satu solusi bagi kita seorang guru agar kita mampu mengetahui dan lebih bisa meningkatkan lagi pembelajaran kita guna mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Jadi kita itu adalah tonggaknya negara. Jadi ketika gurunya sudah pintar dan gurunya sudah hebat, maka dia akan melahirkan anak-anak yang hebat juga. Oke. Dan selanjutnya, kemudian pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini ada salah satu diagram.
PKB, pengembangan diri, publikasi ilmiah, karya inovatif. 3 hal ini yang harus ada bagi guru, karena 3 hal ini adalah penunjang kita dikatakan sebagai seorang guru. Oke lah, selanjutnya kompetensi pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Inilah bagiannya, silahkan lihat. Oke, selanjutnya. Dan inilah diagram sumber-sumber PKB. PKB ini adalah berasal dari sumber-sumber kepakaran luar lainnya. Jaringan sekolah, dalam sekolah, contohnya dalam sekolah. Contoh program induksi, mentoring, pembinaan, dan lain sebagainya. Observasi pembelajaran, kemitraan pembelajaran, berbagai pengalaman, pengembangan sekolah secara menyeluruh. Jadi di sini adalah dalam sekolah, yaitu bagaimana cara kita seorang guru bisa meningkatkan kemampuan atau kompetensi siswa di dalam sekolah. Jadi kita bisa berkontribusi seperti kita melakukan mentoring, kita melakukan pembinaan kepada anak, pembinaan misalnya pembinaan belajar, pembinaan lain sebagainya. Dan kita bisa membuat kemitraan pembelajaran seperti kita kayak membuat media atau bagaimana, berbagi pengalaman, atau kita sering-sering dengan siswa seperti kita membuka kayak kalau misalnya Anissa bagi perempuan seperti itu. Dan pengembangan sekolah seperti kita mengadakan pembinaan atau pengembangan sebagai hal gitu. Oke, selanjutnya saya ingin memberitahu jaringan sekolah. Contoh jaringan sekolah yaitu jaringan lintas sekolah seperti KKM, KKG, MGMP, KKM, KKS, dan sebagainya. Jadi, jaringan di sini gunanya bagaimana kita salah satu sekolah dengan sekolah lainnya bisa menguatkan dan saling sharing gitu. Jadi kita mengetahui bagaimana sekolah tersebut menjadi lebih baik dan kita bisa mencontoh lebih baik juga gitu. Jadi disinilah kita sebagai satu sekolah atau sebenarnya satu sekolah dengan sekolah lainnya harus mempunyai hubungan yang baik juga begitu. Dan kepakaran luar lainnya. Contohnya di sini adalah PPPTK dan LPMP, LPTK, asosiasi profesi, dan PKB provider lainnya seperti kita mengadakan kayak seminar dan sebagainya. Jadi kita sebagai guru harus mengimprove diri kita lebih bagus lagi karena kita adalah tonggak dari negara. Ketika kita hebat, ketika seorang guru tersebut hebat dan dia akan juga melahirkan seorang anak dan beberapa anak serta puluhan anak serta ribuan anak yang lebih hebat daripada dia sebelumnya. Oke. Maka dari itulah seorang guru itu sangatlah penting. Oke. Kegiatan PKB dilakukan oleh sekolah melalui jaringan yang ada berupa kegiatan KKG, MGMP, pelatihan, seminar, lokal karya, dan lain sebagainya. Kunjungan sekolah dan mengundang sumber-sumber sekolah lainnya, komite, dan sebagainya. Jadi semuanya haruslah saling berkontribusi. Jadi ini adalah PR pemerintah. Karena kenapa? Ketika pemerintah ingin suatu negara yang tersebut maju, maka harus memajukan SDM-nya dulu. Inti atau kunci dari memajukan SDM adalah memajukan gurunya dulu. Jadi disinilah pemerintah mengadakan seperti kegiatan KKG, MGMP, bagaimana seorang guru dan guru lainnya bisa sharing bagaimana mereka memberi pelajaran kepada anak. Terima kasih. Mungkin itu saja. Yang penting kita sebagai guru atau calon guru kita harus semangat dan kita harus memberikan kontribusi yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.